Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru di sini saya akan melakukan demo dari website presensi menggunakan geolokasi. Jadi di sini itu kita mempunyai dua role berbeda, yakni role untuk admin dan juga role untuk pegawai. Apa bedanya? Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari role admin. Di sini saya buat catatan ya. Dua role admin, pegawai. Oke. Di sini kita punya dua role ya, yakni admin dan juga pegawai. Pertama itu kita bedah dulu dari role admin. Di sini saya sudah punya database. Kita login sebagai admin ya. Oke, di sini kita udah masuk di dashboard admin. Jadi di dashboard admin ini kita bisa melihat ada berapa total pegawai yang hadir, total pegawai yang alpha, dan juga total pegawai yang cuti, izin, ataupun sakit. Oke, berarti pertama itu ada dashboard admin. Fitur pertama dari admin. Yang kedua, admin ini bisa mengolah data pegawainya. Oke, kelola data pegawai ya. Kelola data pegawai. Oke, di sini admin bisa menambahkan data pegawai. Coba kita tambahkan data pegawainya satu ya. Tambah data. Kita masukkan aja misalnya Bima Kisan Pranoto, jenis kelaminnya laki-laki, alamat pegawainya Jalan Wakanda contohnya, nomor handphonenya 07. Oke, pilih jabatannya kita pilih aja ID staff, pilih lokasi preferensinya itu kita bisa bikin di kantor pusat, lalu foto, username-nya kita masukin di Staff IT, passwordnya 12345, konfirmasi password 12345. Role-nya mau sebagai apa? Role-nya apakah dia sebagai admin atau sebagai pegawai? Kalau dia sebagai admin bisa memiliki fitur seperti ini atau sebagai pegawai saja. Kita di sini pilih sebagai pegawai aja ya. Oke, lalu simpan data. Nah, di sini data pegawai berhasil disimpan, lalu akan masuk ke dalam tabel data pegawai. Di sini kita masukkan tadi ya. Kalau untuk NIP-nya ini sudah saya setting. Ini akan auto increment. Ini bisa juga kalian setting manual. Nanti di codingannya bisa kalian hapus saja bagian untuk input otomatis dari NIP-nya. Lalu untuk detail, kita lihat detail data pegawai. Yang ini detail data pegawainya ya. Lokasi presensinya 2. Saya ingat misalnya di kantor pusat sih. Oke. Itu aja. Jadi admin bisa mengedit data pegawai, lalu di rekap presensi admin juga bisa melihat rekap presensi. Rekap presensinya itu baik secara harian ataupun secara bulanan. Rekap harian dan bulanan. Oke. Karena hari ini belum ada melakukan rekap presensi, maka di sini tampilannya 0. Lalu data yang ini, di sini kita juga bisa menampilkan data berdasarkan tanggal tertentu yang ingin kita pilih. Contohnya tanggal 23 Juli, lalu pilih tampilkan data. Nah, kebetulan semalam ada yang melakukan absensi masuk. Cuman dia nggak klik tombol absensi pulang, makanya jam pulang 0,
total jam kerjanya 0. Di sini total jam kerja ini kita dapat dari jam pulang dikurangi jam masuk. Oke. Total waktu terlambatnya 3 jam 53 menit. Jadi di sini saya sudah setting total waktu kehadirannya itu adalah jam 8. Oke, di sini kita juga bisa ekspor datanya itu menjadi Excel. Oh, dia harus pilih tentang data dulu ya. Tampilkan data, lalu pilih ekspor data. Oke. Sini kita udah pilih tanggal 23 Juli. Nah, ini adalah rekap pada 23 Juli. Di sini kenapa total jam kerjanya ini kosong? Karena dia belum melakukan absensi keluar. Kalau dia ada absensi keluar, total jam kerjanya nggak akan seperti ini. Jadi coba kita lihat yang betulnya ya. Lalu ada untuk master data dan juga data jabatan. Master data, data jabatan, dan data lokasi presensi. Di sini admin bisa menambahkan data jabatan. Di sini ada beberapa jabatan yang sudah, jadi jabatan ini digunakan, data jabatan ini berhubungan dengan data pegawai. Contohnya, kita coba tambah data. Kita langsung pilih nama jabatannya, misalnya itu admin gudang. Admin gudang. Lalu kita simpan data. Nah, datanya kita berhasil simpan. Lalu coba kita cari di data pegawai, kita tambah data. Lalu jabatan itu tadi, nah pertama sini admin gudang. Jadi apapun jabatan yang ada di data jabatan akan muncul di menu data pegawai. Lalu bentar ya. Lalu si admin ini juga bisa menambah lokasi presensi. Coba kita tambah data dulu. Coba kita tambah data lokasi presensi ya. Tambah data lokasi presensi. Nama lokasi presensinya apa? Rumah admin misalnya. Rumah admin. Alamat lokasinya Jalan Wakanda. Tipe lokasinya rumah. Nah, latitude dan longitude ini kita dapat dari Google Maps. Kalian bisa buka Google Maps. Pastikan internet kalian aktif dan juga GPS kalian aktif ya. Kalau mau lebih akurat lagi, saya sarankan menggunakan handphone untuk input latitude dan longitude nanti. Oke. Oke, di sini GPS saya sudah aktif, lalu kita klik ini. Ya. Nah, ini udah dapat latitude dan titik dari lokasinya. Oke, kita ambil di sini ya. Nah, ini latitude dan longitude-nya. Kita copy, lalu kita paste di sini. Latitude-nya ini kita blok dulu, longitude-nya kita blok dulu sampai sini. Setelah koma kita cut, ini komanya kita hapus, lalu kita copy di bagian longitude. Nah,
Radius ini bisa kalian setting mau seberapa jauh radius si pegawai ini bisa melakukan absensi. Contohnya aja kita bikin radiusnya itu adalah 50 meter misalnya, 50 meter dari titik lokasi presensi. Jadi misalnya nih kantornya itu gede, mungkin kantornya ukurannya misalnya 20 sampai 50 meter. Jadi jika dia melakukan absensi dalam radius 50 meter dan radius 30 meter, dia bisa melakukan absensi karena radius absennya itu adalah 50 meter. Jadi, misal apabila dia berada di dalam jarak 100 meter dari kantor, maka dia tidak bisa melakukan absensi karena dia berada di luar radius absensi kantornya. Karena radius absensi kantor tadi hanyalah 50 meter. Oke, ini satuannya meter ya. Lalu pilih zona waktu. Di sini zona waktu ada 3, WIB, waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan juga waktu Indonesia Timur. Kita pilih aja WIB ya. Lalu kita pilih jam masuk. Jam masuknya itu kita pilih 07.30. Kalau pagi itu AM ya. Oke, 7.30 AM berarti jam masuknya 7.30 pagi. Sementara jam pulangnya adalah jam 5 sore misalnya. Berarti 2.00 PM. Oke, ini ya. Ini udah kita isi semua. Lalu kita simpan data. Simpan data lokasi presensi. Nah, ini udah muncul. Lalu kita klik detail dari lokasi presensinya. Nah, di sini saya tidak menggunakan Google Maps, tapi menggunakan Leaflet. Nah, ini adalah titik lokasi presensi dari pegawai yang lokasi presensinya itu ada di rumah admin. Oke, coba kita tes yang data pegawai tadi. Yang baru tentukan tadi, coba kita ubah datanya menjadi presensinya itu ada di rumah admin ya. Lokasi presensinya, rumah admin misalnya. Kita update data. Review semua. What? Coba kita ubah jadi PHP-nya, kayaknya masih ada bugs di bagian ini untuk edit datanya. Ya, oke. Nah, ini di data pegawai. Ini bisa kita ubah.
Lokasi presensinya itu kita pilih 3 misalnya, kirim. Oke, di sini juga bakal berubah misalnya kantor cabang. Berarti coba kita pilih lokasi presensinya ada 4. Oke ya. Oke, sudah berubah ke rumah admin lokasi presensinya. Lalu admin ini juga bisa melihat data ketidakhadiran pegawai. Admin ini bisa melakukan approval atau menyetujui izin sakit ataupun cuti dari si pegawai tersebut. Oke, nanti dia bakalan muncul di sini, di cuti izin sakit. Sini kan data tanggal 24 Juli. 24 Juli ini karena status pegawainya adalah 4 dan 4-4-nya itu belum melakukan absensi, makanya angkanya adalah 4. Nah, kita buat sini ketidakhadiran. Oke, saya rasa cukup untuk fitur-fitur dari admin. Lalu kita coba beralih ke fitur-fitur yang bisa digunakan oleh pegawai. Coba kita login dulu sebagai admin. Lalu kita login sebagai pegawai dengan menggunakan pegawai yang baru saja kita inputkan tadi, Bimastaf IT. Nah, pastikan bahwa GPS kalian aktif ya, atau akses lokasi kalian aktif. Di sini ada 2 menu, yakni menu presensi masuk dan juga presensi keluar. Dan di sini ada peta, ini lokasi kalian berada ya. Nah, ini adalah lokasi saya berada sekarang, tandai dengan ini. Lalu coba kita melakukan presensi masuk, kita klik masuk. Jika dia berada di sini, maka kita akan masuk ke halaman selfie. Saya lupa, pegawai itu bisa presensi masuk, presensi keluar, lalu kita ambil foto selfie dulu, klik masuk. Oke, di sini sudah berubah statusnya, Anda sudah melakukan presensi masuk. Lalu kita bisa lihat kemana rekap presensi. Nah, di rekap presensi ini berdasarkan hanya menunjukkan data pegawai kita saja ya. Nama pegawainya, tanggal di absensi, jam masuknya 17.21, jam pulangnya. Total jam kerjanya masih 0 jam 0 menit. Jadi di dashboard ini kita pilih absensi keluar. Ambil foto selfie lagi. Oke, Anda sudah melakukan presensi keluar. Jika sudah melakukan 2 kali presensi, maka tidak ada lagi button di sini dan juga Google petanya nggak muncul. Lalu kita coba masuk ke rekap presensi. Nah, sini muncul lah rekap presensinya. Di jam pulang itu kita tadi klik jam pulangnya pada jam 7.14 menit 3 detik. Total jam kerja adalah 1 menit. Total waktu terlambat tidak terlambat karena dia itu melakukan presensi sebelum jam 7.30. Makanya dia tepat waktu. Lalu pegawai juga bisa mengajukan ketidakhadiran. Nah, ketidakhadiran ini bisa kita ajukan nih, entah itu dia sakit, izin, atau alfa. Kita bisa pilih keterangannya itu, alasan ketidakhadirannya apa, apakah izin, sakit, atau cuti. Lalu kita masuk keterangan ketidakhadirannya, lalu deskripsi ketidakhadirannya, lalu file
edarannya. Misalnya kalau kita sakit pasti ada surat dokter ataupun kita izin, atau dinas atau melakukan perjalanan keluar kota pasti ada surat pengantar perjalanan keluar kotanya ya. Lalu coba ini adalah semua fitur yang bisa digunakan oleh pegawai. Lalu kita coba login lagi, lalu kita login sebagai admin lagi. Oke, di sini kan untuk pegawainya ada 4, yang hadir ada 1, maka alfanya di sini berkurang menjadi 3. Lalu coba kita cek rekap presensi harian. Nah, rekap presensi harian ini bakal muncul nih yang tadi, dia akan memaparkan data pada tanggal 24 Juli 2025. Baru 1 pegawai yang melakukan absensi pada tanggal 24 Juli tahun 2025. Lalu coba lihat rekap bulanan. Nah, rekap bulanannya ada 2 nih. Muncul kayak gini. Nah, baiklah, saya rasa itu aja untuk demo aplikasi dari website presensi berbasis geolokasi. Mohon apabila ada kesalahan, tolong jika Anda suka video ini, tolong kasih like, komen, dan share. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.